Belakangan ini, isu kenaikan pajak bumi dan bangunan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Daerah yang pertama yaitu Pati, Jawa Tengah. Pajak bumi dan bangunan naik hingga 250%, namun warga Pati menolak dan mengadakan demonstrasi besar-besaran sehingga akhirnya kenaikan pajak pun dibatalkan. Namun imbasnya, Bupati Pati didesak mundur oleh masyarakat setempat. Daerah kedua yang mengalami kenaikan pajak yaitu Jombang, Jawa Timur. Kenaikan pajak bumi dan bangunan mencapai 1000%, namun Bupati Jombang mengatakan itu bukan keputusan pribadinya, melainkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mulai diterapkan pada tahun 2024. Sementara daerah lainnya yang menaikkan pajak bumi dan bangunan yaitu Cirebon, Jawa Barat. Kenaikan pajak mencapai 1000%, namun itu bukanlah kebijakan baru melainkan sudah diterapkan dari tahun 2024 dan sudah diprotes oleh warga Cirebon. Salah satu warga Cirebon, Dharma Surya Pranata, berumur 83 tahun, kaget setelah tagihan PBB rumahnya menjadi 65 juta pada tahun 2024, padahal tahun 2023 masih 6,3 juta. Bupati Cirebon membantah kenaikan 1000%, dia mengatakan kenaikan hanya beberapa persen dan akan mengkaji ulang Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Daerah lainnya yang mengalami kenaikan pajak yaitu Semarang, naik mencapai 400%. Seorang warga Kecamatan Ambarawa bernama Tukimah menerima surat PBB dan terkejut karena pada tahun 2024 PBB rumahnya hanya 161.000 menjadi 872.000, naik sekitar 441%. Namun Bupati Semarang, Ngesi Nugraha mengatakan tidak semua warga wajib pajak mengalami kenaikan. Bukan hanya di daerah Jawa, ada satu daerah yang mengalami kenaikan pajak di luar Pulau Jawa, yaitu daerah Bone, Sulawesi Selatan. Kenaikan pajak hingga mencapai 300%, namun akhirnya terjadi demo dari puluhan mahasiswa Himpunan Islam di kantor DPR Bone pada tanggal 12 Agustus tahun 2025. Sementara di tengah isu kenaikan pajak bumi dan bangunan di berbagai daerah, ada hal yang bikin warga Indonesia geram, yaitu besarnya tunjangan yang diperoleh anggota dewan. Take home pay atau penghasilan besar berupa gaji pokok plus tunjangan yang sangat banyak. Berikut adalah gaji pokok plus tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR. Gaji pokok 4.200.000, tunjangan suami istri 420.000, tunjangan anak 168.000, tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras 30.090 rupiah per satu orang dan maksimal 4 orang. Kemudian ada tunjangan PPh pasal 21 sebesar 2.699.813 rupiah. Kemudian ada uang sidang atau uang paket sebesar 2 juta. Kemudian tunjangan kehormatan sebesar 5.580.000. Lalu ada tunjangan komunikasi 15.554.000, kemudian tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran 3.750.000, dan ini yang paling besar banget yaitu tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah. Dan kalau ditotalkan semuanya sebesar 94.191.813 rupiah. Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang makin lemah, PHK di mana-mana, harga sembako yang terus melambung, namun justru Dewan Perwakilan Rakyat berjoget ria dengan penghasilan besarnya. Pantasan banyak yang berlomba-lomba mencalonkan diri menjadi anggota Dewan, termasuk para artis yang mulai redup karirnya. Adakah pemerintah melihat rakyatnya, yaitu rakyat yang untuk berjuang makan sehari-hari saja sangat kesulitan? Rakyat yang menjadi korban PHK, rakyat yang hidup di perumahan kumuh, dan masih banyak lagi kondisi yang memprihatinkan. Kenaikan pajak bumi dan bangunan ini tentu saja menimbulkan amarah yang besar di tengah masyarakat, ditambah dengan besarnya tunjangan yang diperoleh oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kita berpikir apakah pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat
atau mereka hanya memperhatikan kondisi ekonominya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar.